Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak solih dan solihah, kembali kita bisa belajar matematika hari ini. Gimana kabarnya? Bu Astin doakan anak-anak solih dan solihah semuanya sehat, berkumpul bersama keluarga. Baik, kita mulai dan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen. Bentuk pecahan sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Mudah-mudahan anak-anak semakin paham dan mudah untuk menyelesaikan soal-soal yang akan diberikan nanti. Hari ini kita lanjutkan, kita akan mempelajari bentuk yang lain, yaitu adalah bentuk persen. Sebelum kita mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen, maka yang harus kita lakukan pertama adalah memahami dulu apa itu bentuk persen, apa itu pengertian persen. Pernah dengar kata-kata persen? Mungkin anak-anak sering mendengar ada orang yang mengatakan, "Yuk beli sepatu, di sana lagi ada diskon 10%. Yuk beli buku, di sana lagi ada diskon 50%. Atau bahkan di agama kita diajarkan bahwa ketika kita memiliki harta yang sudah mencapai nisab, maka kita harus mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Apa sih sebenarnya persen itu? Yuk kita bahas sekarang. Persen artinya adalah per 100. Per 100 bentuknya 1/100. Artinya persen itu adalah termasuk dalam bentuk pecahan. Persen lambangnya seperti ini. Ingat ya. Jadi ketika kita menyebut misalnya contoh di sini adalah 7%, maka lambang 7% seperti ini. Kalau kita menyebut 10%, maka lambang persen seperti ini. Dan seterusnya. Mengerti sampai sini anak-anak? Insya Allah. Baiklah anak-anak yang solih dan solihah, berikutnya kita akan mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, bentuk pecahan langsung dikali dengan 100%. Yang berikutnya, yang kedua adalah dipilih. 100% tadi bisa kita kali dengan pembilang. Atau 100% tadi bisa dibagi dengan penyebut. Ingat ya, kalau dengan pembilang itu dikali, kalau dengan penyebut dia dibagi. Untuk lebih jelas, kita simak contoh berikut. Jika ada pecahan 3/20, diminta untuk dirubah menjadi bentuk persen. Bagaimana caranya? Bu Hasin berikan 2 cara. Maksudnya 2 cara. Bu Hasin akan tunjukkan mana yang dikali dengan pembilang dan mana yang maksudnya dibagi dengan penyebut. Cara yang pertama, ya, pecahan 3/20 tadi langsung kita kali dengan 100%. Pecahan dikali dengan 100%. Sama ya, bentuk pecahan 3/20 langsung dikali 100%. Mengerti sampai sini? Berikutnya kita pilih. Mau dikali atau mau dibagi. Jika dikali, maka 100% ini kita kalikan dengan pembilang. Berapa hasilnya? 100 dikali 3 atau 3 dikali 100. Hasilnya adalah 300. Pembilangnya, penyebutnya langsung per 20. Persennya mengikut. Nah, masih ingat gimana cara mengitungnya? 0 dan 0 dibagi. Bilang ya. Jadi tinggal 30 dibagi 2, hasilnya adalah 15%.
Mengerti ya? Sampai sini. Berikutnya, Bu Hastin mau menunjukkan yang 100%-nya dibagi dengan penyebut. 100% ini akan kita bagi dengan penyebut. Dibagi. 100 dibagi 20. Berapa hasilnya? 5 ya. Jadi di sini kita tulis 5. 5-nya begini, 100 dibagi 20 hasilnya 5. 5-nya di sini kan? Oke, jadilah tinggal 3 dikali 5. 3 dikali 5. Persennya ikut. Jadi hasilnya sama, 15%. Ini yang Bu Hastin maksud. Mengerti sampai sini? Insya Allah ya. Jadi silahkan dipilih. Mana yang mudah menurut kalian? Mau dikali atau mau dibagi? Tapi ingat, kalau dikali dia dengan pembilang, kalau dibagi dia dengan penyebut. Mengerti ya? Kita simak contoh berikutnya. Baik anak-anak, sekarang kita simak contoh yang kedua. Di sini Bu Hastin akan memberikan bentuk pecahannya adalah pecahan campuran. Kita akan mengubah bentuk pecahan campuran menjadi persen. Gimana caranya? Caranya adalah tentunya bentuk pecahan campuran ini harus kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Masih ingat gimana cara merubahnya? Caranya adalah penyebut 4 kita kali dengan bilangan bulat 3. 4 dikali 3. Berapa hasilnya? 12 kan? Oke, 12 ditambah 1. Hasilnya adalah 13. Maka kita tulis 13 per 4. Tugasnya adalah kita akan merubah menjadi bentuk persen. Sama seperti yang Bu Hastin jelaskan sebelumnya. Pecahan campuran sudah kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa, lalu kita merubah jadi bentuk persen. Cara pertama seperti ini, cara kedua ya. Bu Hastin akan memperlihatkan gimana caranya 100% tadi dikali dengan pembilang atau 100% tadi dibagi dengan penyebut. Oke. Langkah yang pertama tadi bilangan pecahan dikali dengan 100% ya, pecahan dikali dengan 100%. Paham ya? Cara yang pertama, setelah kita tulis dikali dengan 100%, Bu Hastin akan memperlihatkan 100% ini kita kali dengan pembilang. 100 dikali 13 dikali ya. Kalau dengan pembilang dikali 100 dikali 13, berapa hasilnya? Kalau dengan 100 kita tinggal tulis tambahin nolnya aja, 1300. Terus bagi dengan 4. Tulis aja. Berapa hasilnya? Bu Hastin sudah cari, hasilnya adalah 325%. Hitung sendiri ya, gimana dapatnya hasil 325%. Oke, yang kedua. Setelah kita kali dengan 100%, Bu Hastin akan memperlihatkan ketika 100% ini dibagi dengan penyebut. 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25. Maka berikutnya 13 kita kali dengan 25. Dari sininya 13 dikali 25, silakan dihitung, hasilnya adalah 325%. Sama kan hasilnya? Cara 1 325%, cara 2 325%. Anak-anak silakan, mana yang mudah menurut kalian? Mau cara 1 yang dikali dulu dengan pembilang atau cara 2 yang dibagi dengan penyebut? Paham ya sampai sini? Baiklah anak solih dan solihah, berikutnya kita akan mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan. Kebalikan yang tadi ya. Perhatikan contoh berikut.
Contoh pertama, kita akan mengubah 8% akan kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Kita ingat kembali, 8% itu artinya adalah 8/100. Gitu, mengerti ya? Sebenarnya sampai sini selesai. Tapi ada baiknya ini bentuk seperti ini kita buat menjadi lebih sederhana. Gimana? 8/100 masih bisa disederhanakan lagi. Gimana caranya? Sama-sama dibagi 2. Coba. 8 dibagi 2. Sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 100 dibagi 2 hasilnya 50. Masih bisa disederhanakan lagi? Bisa. Kita bagi 2 lagi coba. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 50 dibagi 2 hasilnya 25. Bisa sederhana lagi nggak? Kalau salah satunya sudah ada yang ganjil, di antara pembilang atau penyebutnya salah satu ada yang ganjil, maka selesai. Tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 8% atau 8/100 bentuk pecahannya adalah, bentuk paling sederhananya adalah 2/25. Baik, kita lihat contoh berikutnya, 35%. 35% kita jadikan bentuk pecahan, maka bisa kita tulis adalah 35/100. Sampai sini betul? Betul. Tapi kita cari bentuk paling sederhana. Karena kenapa kita harus belajar bentuk paling sederhana? Nanti ketika ujian nasional, ketika soalnya seperti ini, pilihan jawabannya nggak mungkin ada angkanya begini. Angkanya pasti angka yang paling sederhana. Makanya dari sekarang kita berlatih untuk membuat pecahan itu menjadi bentuk yang paling sederhana. Perhatikan 35/100. Kira-kira KPK, ingat kembali KPK, kelipatan persekutuan terkecil, atau angka berapa sih yang bisa dibagi dengan 35 dan 100? Berapa? 5 ya. Oke, 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. 100 dibagi 5 hasilnya berapa? 20. Pembilangnya 7, penyebutnya 20. Jika salah satu antara pembilang dan penyebut ada yang ganjil, mana yang ganjil? Pembilang, 7. Maka insya Allah dia sudah menjadi bentuk yang paling sederhana. Mudah sekali ya. Mudah-mudahan paham sampai sini. Oke, kita akan lanjut mengerjakan latihan soal. Baiklah anak solih dan solihah, agar lebih paham dengan penjelasan yang Bu Hastin sampaikan tadi, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut di buku tulis. Yang pertama, ubahlah bentuk pecahan berikut menjadi bentuk persen. Ada 4 soal, A, B, C, dan D. Gunakan salah satu cara ya, bisa dikali duluan atau dibagi duluan. Mana yang mudah menurut kalian dengan soal yang Bu Hastin berikan. Soal yang kedua, ubahlah bentuk persen menjadi bentuk pecahan. Ada 3 soal. Kerjakan seperti yang Bu Hastin contohkan tadi. Semoga penjelasan tadi mudah dipahami sehingga anak-anak dapat dengan mudah menyelesaikan latihan soal dan memahami materi penjelasan hari ini. Demikian yang dapat Bu Hastin sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.